فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Arti terjemahannya adalah, maka, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Kajian kita kali ini akan membahas tentang kurban yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Suhaidi Arfan, LC, MA. Selamat mendengarkan. Yang kedua, Nabi Ayub. Kisahnya, Pak. Wazkur abdana Ayyub idnada rabbuhu inni massaniya syaitan binasabin wa azabin. Dia mengadu sama Allah, bukan dia minta kesembuhan, mengadu. Ya Allah, saya diganggu setan. Diganggu setan saya. Binasabin, dengan kelelahan, wa azabin, dan kepedihan. Maka Allah, kata Allah, hempaskan kakimu ke bumi, maka terpancar air. Itulah dimandikan Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Bayangan Bapak, kalau enggak kulitnya itu berkelupasan. Tapi sampai berulat, dimasukkannya ulat di tangannya, masukkan lagi itu enggak benar itu. Itu Israiliyat. Hadis-hadis Israiliyat. Israiliyat itu banyak, seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sampai berulat, masukkannya lagi, itu enggak betul tuh. Nabi tidak menyiksa para nabinya dicoba sampai segitu. Terus kisah Nabi Nuh, tersangkut perahunya, tawaf di Ka'bah, kena tsunami, Pak ya. Anaknya kafir, istrinya kafir. Tsunami waktu itu, akhirnya mati anaknya, istrinya mati, enggak beriman. Dia pun pergi membawa binatang-binatang dalam perahunya. Terus begitu sampai di Makkah, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Pas ke 7 kali disangkutkannya di Hijr Ismail. Ini enggak betul. Israiliyat. Ini Wahab bin Munabbah membawa ajaran-ajaran Yahudi yang tidak bertentangan dengan syariat. Allah menciptakan bumi 1 jari. Allah menciptakan bumi laut 1 jari. Allah menciptakan matahari 1 jari. Ini Israiliyat ini. Penafsiran-penafsiran dalam Al-Quran yang ditafsirkan melalui logika. Ya Pak ya, yang tidak bertentangan dengan syariat, itu orang Yahudi. Itu Israiliyat. Tapi enggak bertentangan, enggak apa-apa. Dibawa oleh Wahab bin Munabbah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang ketiga, kisah Fir'aun. Dia bukan nabi, dia kafir, tapi dibuktikan Allah kisahnya. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna minal khalfi ayatin wa ja'iluhu minal mursalin. Dijadikan Nabi Musa itu adalah seorang nabi dan rasul. Fir'aun ini apa? Pada hari itu kami selamatkan badanmu, supaya ada bukti di belakang hari nanti, tanda-tanda kebenaran Al-Quran. Ternyata Fir'aun itu tidak hanya besar kali Pak, kecil nih. Kecil Fir'aun. Kalau Bapak nggak percaya, coba ada ke Mesir dulu. Tahrir tempatnya. Itu banyak Fir'aun itu. Ada satu Fir'aun Nabi Musa. Dia tidak besar, kecil. Nggak pala besar kali. Tapi bisa diaturnya si Bal'am. Otaknya kayak profesor. Bisa diaturnya. Terus bisa diaturnya si Korun, yang punya harta berlimpah-limpah. Badan tidak begitu besar, tapi otaknya otaknya bisa mengatur orang. Mengaturnya kepada jalan yang sesat pula. Digunakan harta si Korun itu kepada jalan yang tidak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kisah Nabi Musa. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ahu fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa awhayna ila ummi Musa. Kami akan wahyukan kepada ibunya Nabi Musa bahwasanya dia akan menyusui anaknya kembali, maka hanyutkanlah anakmu ke sungai Nil. Wa la takhafi wa la tahzani. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Inna radduhu ilaiki. Anakmu itu akan kembali kepadamu, jangan kamu takut. Ternyata si Agnes, bukan Agnes Monica,
apa namanya, Yohanes, istri mama ibundanya Nabi Musa menghanyutkan anaknya Sungai Nil. Begitulah kalau sudah Allah punya kuasa, Pak. Fir'aun itu membunuh anak-anak yang ada di kota Mesir, dibunuhnya semua. Ternyata yang membunuh, yang menghancurkan Fir'aun itu di tempat tidurnya sendiri. Itulah Nabi Musa. Dia cari anak yang di luar untuk, karena dia bermimpi, dia cari anak-anak Nabi Musa dibunuhnya, anak-anak di Mesir dibunuh semua. Ternyata di tempat tidurnya lah yang menghancurkan kerajaan Fir'aun. Siapakah itu? Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia kisah-kisah yang sangat aneh. Gak bisa dipikirkan otak, tapi wajib diimani. Belum lagi yang lain tentang Isra dan Mi'raj, Ashabul Kahfi, wah banyak lah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukum berkurban ini? Hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini banyak sekali, termasuklah berkurban. Sebagaimana saya katakan tadi, Nabi Muhammad SAW 3 yang wajib bagi dirinya, kita yang sunnah. Sanggup kira-kira kita witir setiap hari, Bu? Wajib kita wajibkan? Nggak sanggup kita. Kita boleh witir sebelum tidur. Abu Hurairah, Abu Bakar melakukan itu. Witir sebelum tidur. Rasulullah SAW, Umar bin Khattab setelah tidur baru witir. Tapi kalau ibu nanti witir, begitu ibu bangun, jangan witir lagi. Sholat sunat aja yang lain. Sholat sunat duha, tahajud, sholat sunat bukan duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat taubat, sholat sunat wudu ya. Ini sunnah muakkad.